Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan video dari Ustadz Zuma ya. Pada waktu dia menjadi seorang apologet dan dia dipanggil ya, dan kemana-mana sampai di masjid pun dia bahas kekristenan. Dan dia menyuruh orang Islam supaya beli Bible, beli Alkitab, supaya pelajari itu Alkitab. Ya, saya setuju ya. Di sini Ustadz Zuma menyarankan supaya orang Islam belajar baca Alkitab. Saya sangat yakin kalau Anda sungguh-sungguh belajar, Anda akan menemukan kebenaran di dalamnya. Nah, kita akan dengarkan videonya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan tanggapi bersama-sama. Mari kita simak videonya. Lalu kemudian ada orang yang berkata Al-Masih Isa itu adalah anaknya Allah. Nah, kita bahas Kristen dong kalau begitu. Jadi jangan canggung untuk membahas kekristenan ini. Jangan canggung. Di mana-mana suarakan. Di mana-mana suarakan. Tentang Tuhannya Al-Quran bahas, tentang kitabnya Al-Quran bahas, tentang akidahnya Al-Quran bahas. Tentang mereka dibahas oleh Al-Quran. Jadi nggak usah takut. Maksud saya bukan takut. Nggak usah canggung membahas itu. Terlanjurnya saya diusir dari masjid. Iya, nggak usah tabu lagi bahas tentang Kristen. Ya, jadi di bagian pertama ini Ustadz Zuma beritahu kepada semua orang yang hadir, yang menonton atau yang menyaksikan ya, tausiah, bukan tausiah juga ya, karena Ustadz Zuma juga tidak membahas kitabnya, supaya mereka nggak canggung kalau mau bahas itu, karena di kitabnya sendiri ya membahas apa yang diimani oleh orang Kristen, dan itu bukan sesuatu yang tabu lagi. Nah, ini posisinya di masjid teman-teman. Kalau tidak salah ini Sultan Alauddin ya di masjid ini. Dan Ustadz Zuma bilang jangan sungkan lagi, nggak usah merasa tabu lagi kalau mau bahas Alkitab, bahas Yesus atau bahas kekristenan. Nah, kita lanjut ya. Beli Bible banyak di Gramedia. Banyak di Gramedia. Oke, kita ulang ya. Beli Bible. Oke, beli Bible banyak di Gramedia. Banyak di Gramedia. Pelajari. Karena itu kan surat kabar. Iya. Ya, itu yang disampaikan oleh Ustadz Zuma ya, supaya orang Islam itu beli Bible, beli Alkitab ya, karena banyak di Gramedia, dan dia buat statement karena itu adalah surat kabar. Ustadz Zuma, Anda ini hanya asal menganggap saja ya. Saya mau beritahu kepada teman-teman ya, Alkitab itu adalah firman Allah yang diwahyukan Allah, dan itu adalah firman Allah sendiri. Jadi kita nggak boleh merendahkan itu. Dan Allah sendiri yang mewahyukan firman-Nya melalui para penulis di dalam Alkitab ya. Kalau Anda membaca dalam Kejadian sampai Wahyu, Anda sedang membaca firman Tuhan. Itu adalah wahyu dari Tuhan, di mana Dia berikan kepada para penulis Alkitab. Jadi itu bukan seperti berita atau kabar, hanya informasi, tidak, tapi itu adalah firman Allah, di mana kehendaknya harus dinyatakan, di mana misinya, perintah dan kehendaknya itu harus dipatuhi oleh semua orang. Jadi ketika Zuma mengeluarkan statement itu keliru. Kita dengar ya. Iya dong. Lukas 1 nomor 1, nomor 2, nomor 3 kan disusun berdasarkan penyelidikan. Berarti kan surat kabar. Salah dalam berlogika kalau dia bilang tadi itu adalah surat kabar, karena ada urutan Lukas 1, Lukas 2, Lukas 3, lalu dia komentari karena itu adalah hasil dari penyelidikan. Justru Alkitab itu sangat sistematik ya. Dia menjelaskan wahyu itu dengan sangat rinci, sesuai dengan wahyu yang diberikan oleh Tuhan, dan itu sudah disusun dengan sistematik, 1, 2, 3, pasal 1, pasal 2. Walaupun kalau kita baca misalnya Matius, Markus, Lukas, model menceritakan Yesus itu berbeda. Ada yang mulai dari silsilah, bahkan ada yang langsung dari pelayanan Yesus. Anda bisa melihat itu di dalam keempat Injil. Dan itu bukan karena itu surat kabar, bukan, tetapi karena Alkitab itu ditulis dengan sangat sistematik ya, dengan sangat rinci dan jelas, sehingga narasinya, ceritanya itu lengkap. Saya coba pernah membaca kitabnya Pak Ustadz Zuma ya, tapi saya tidak melihat rentetan sistematik seperti dalam Alkitab. Dan ya itulah sebabnya mungkin Ustadz Zuma mengatakan karena sistematiknya penulisan Alkitab itu, maka dia katakan itu surat kabar. Bagi saya
statement itu nggak tepat ya. Kita lanjut ya. Iya toh? Iya. Bukan kitab suci. Bukan kitab yang dikira suci. Ada yang kasih komentar bahwa Alkitab itu kitab suci. Lalu Ustadz Zuma menjawab bukan, tapi itu adalah kitab yang dikira suci. Ini kan kebangetan banget ya. Jadi Ustadz Zuma ini memang adalah seorang yang merusak sebetulnya, merusak tatanan keberagaman di mana dia juga menganggap kitab orang lain itu sebagai sesuatu yang nggak benar ya, karena dia punya pendirian sendiri dengan apa yang dia yakini ya, karena dia membaca Alkitab waktu mempelajari dan berdebat itu motivasinya bukan untuk debat secara ilmiah, tetapi debat kusir yang hanya menghina dan lain sebagainya. Ketika Ustadz Zuma mengatakan kitab Kristen itu hanya dikira suci, itu adalah statement yang keliru teman-teman. Karena apa? Kita percaya kalau Alkitab itu adalah wahyu Allah, firman Allah yang diwahyukan kepada para penulis. Bagaimana mungkin Anda berani mengatakan itu nggak suci? Dan itu adalah perkataan Allah, kita harus menghormati itu. Dan itu adalah wahyu Allah yang diberikan kepada para penulis, sehingga itu harus juga dijunjung tinggi. Ya, itu bagian dari cara Ustadz Zuma supaya dia menarik ya, sehingga banyak orang menyukai dia karena keberaniannya ya. Kita lanjut. Iyalah, itu sudah pasti itu. Makanya teman-teman sekalian, kalau kita berbicara mengenai apologet, ya memang setidaknya kita harus punya senjata. Kalau teman-teman dari penggiat mu'alaf ini pasti udah paham. Nah, kita yang dai ini, dai yang penceramah, yang kultum-kultum, hafal-hafal ki Bible, tak apa-apa. Anggap saja itu adalah pujangga atau puisi atau syair. Karena itu yang dipakai senjata untuk memurtadkan. Jadi lagi-lagi Ustadz Zuma selain menyarankan supaya mereka beli Alkitab di Gramedia karena banyak di situ dan bisa diakses juga, di download di Play Store gampang sekali, tidak perlu beli ya. Lalu dia suruh supaya mereka juga mempelajari bahkan menghafal dan tidak menganggap sesuatu yang aneh kalau menghafal Alkitab itu ya. Oh, tidak apa-apa sih ya. Saya sangat setuju dengan itu, tapi suatu kelak nanti semua orang pasti akan sadar ya, waktu dia membaca firman Tuhan dengan hati yang terbuka dengan sungguh-sungguh. Saya sangat percaya Roh Kudus bisa bekerja dalam hati mereka, sehingga dengan demikian mereka bisa mengenali Yesus dengan benar, dan pada akhirnya dia bisa percaya kepada Yesus dan bisa berbalik dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, ini bagian pertama dari video yang saya tanggapi dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Zuma. Nah, kita akan bahas video yang sesi kedua. Setelah ini kita akan mengupas juga menjawab setiap klaim kosong dari Ustadz Zuma. Itu saja, Tuhan memberkati. Jangan lupa menyaksikan video selanjutnya ya. Tuhan memberkati.